Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dominika Citra. Saya berasal dari UPPJ Bandar Lampung dengan NIM 05106156. Sekarang saya sudah bersama petani bernama Pak Warsono. Beliau adalah budidaya singkong. Bisa diceritakan Pak mengenai lahan Bapak ini? Sebelumnya di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai budidaya singkong. Mulai perawatan Dari awal, dari perawatannya, pengolahan lahannya bagaimana Pak? mulai pengolahan itu tanah itu seperempat itu kalau di kampung saya sekitar 550 udah terima jadi siap tanam. 550.000 ya Pak biayanya. Itu siap tanam. Untuk bibitnya sendiri Pak didapatnya dari mana? Bibitnya beli dari perorangan. Satu ikatnya itu berapa kemarin? 3.500 per ikat, isinya paling sekitar 20 batang. Ini 20 batang ya. Biasanya 1 hektar perlu berapa batang Pak? Ya nggak mesti, kadang kalau panjang ya kadang ya satu rit LT kalau di sini itu. Biasanya berapa ikat? Itu aku ya kurang paham ya. Belum berhitung ya Pak ya? Kurang lebih lah, lebih 200 ikat ada lah ya Pak? 200 ikatan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari aspek pasarnya nih Pak, kalau untuk budidaya singkong ini potensialnya seberapa tinggi sih Pak permintaannya? Permintaan dari pabrik? Iya, permintaan dari pabriknya seberapa besar? Pabrik sekarang kalau tahun-tahun sekarang itu umur 9 bulan 10 bulan. 9 bulan 10 bulan sudah tanam ya, sudah panen ya Pak? Sudah panen. Itu biasanya dapat berapa ton? Kalau 1 hektar itu biasanya dapat 15 kalau singkongnya bagus. Tapi kalau singkongnya jelek ya kadang ya 13 12. Oh berarti kita asumsikan 12 sampai 15 ton ya Pak? Itu yang bagus 15. Kalau untuk varietasnya sendiri Bapak nanamnya varietas apa nih Pak? Garuda. Singkong Garuda ya varietasnya. Ini kan Garuda. Kalau di kampung bahasa singkongan Garuda. Garuda kan bisa dikonsumsi, bisa direbus, bisa dimakan. Memang untuk konsumsi sehari-hari ya Pak. Jadi walaupun misalnya mau dijual ke pabrik bisa, dikonsumsi pribadi bisa gitu ya Pak. Kalau untuk penawarannya bagaimana Pak dengan harga jualnya? Penawaran itu kalau tengkulak itu biasanya ditembak ya harganya. Biasanya kalau per hektar udah 16 14 kadang biasanya gitu. Nanti tinggal petaninya gimana, boleh apa enggak gitu. 16 apa Pak? 16 juta waktu ini. Oh, 1 hektarnya. Waktu pas harga mahal kemarin. Tapi kalau sekarang belum, kalau harga sekarang turun 16 juta ya Pak. Itu kalau singkongnya bagus. Bapak ada nggak sih strategi pemasarannya biar singkongnya Bapak ini, kan Bapak kan Pak Warsono ini, jadi teman-teman memiliki sekitar kurang lebih 10 hektar ya Pak lahan singkongnya. Itu Bapak punya nggak sih strategi pemasarannya ketika panen 10 hektar ini udah ada pasar-pasarnya nih gitu? Bapak ada strateginya nggak? Atau memang sudah ada tempatnya untuk menyalurkan? Udah ada tempatnya. Oh sudah ada tempatnya ya Pak? Sudah ada. Sudah ada tempatnya. Jadi Bapak tidak perlu lagi mencari lokal-lokalnya gitu ya Pak? Kan singkong kalau udah tua kan biasanya pembeli kan udah cari dia. Udah temannya Pak ini udah tua, pada temennya. Biasanya buat pabrik-pabrik besar ya Pak? Pabrik besar biasanya. Kalau menurut Bapak, lokasi Bapak, oke kita lanjut ya Pak. Sekarang untuk lokasinya nih Pak, menurut Bapak ini lokasinya sudah strategis belum Pak dengan pabrik? Ya sudah. Cuman sekitar 2 km ya Pak dari sini sampai tempat pabrik. Jadi tidak membutuhkan waktu lama dari proses panen sampai ke tempat pabriknya. Oke Pak. Strategis. Kemudian ada nggak sih Pak kriteria pemilihan mesinnya? Ada nggak sih mesin khusus untuk pengolahan tanahnya gitu? Khusus ya pengolahan mesinnya traktornya. Traktornya ada nggak? Ya belum ada. Belum ada. Karena sejauh ini Bapak sewa ya Pak sistemnya. Masih Jadi hanya tersedia di kampung ini aja.
kalau borong kan biasanya kan yang anu apa, yang borong tuh yang kayak transportasi, dia yang cari mobil kan dia. Oh, dari Dia. transportasinya ya berarti, fasilitas pemborongnya. Pokoknya kalau yang kalau saya punya itu cuma diborong sekian, ya udah pokoknya cuma bersih, Terima bersihnya. terima duit gitu loh. Kalau di kampung seperti itu. Oh, berarti kalau lihat dari aspek manajemennya, berarti semua pengolahannya dari Bapak, terus Bapak kasihin ke kepala borongnya, jadi kepala borongnya yang mengatur semuanya gitu ya Pak. Transportasi, tenaga. Lanjut ke aspek hukumnya ya Pak. Mengenai aspek hukum Bapak ini, mungkin tanahnya yang Bapak miliki ini ada sertifikatnya ya Pak? Pasti. Tapi kalau izin usahanya, kalau misalnya di kampung atau di desa-desa ini tidak perlu menggunakan izin usaha karena kalau di desa itu bersifatnya kekeluargaan. Jadi kalau kita di kota-kota besar kita harus menggunakan izin supaya tidak ada crash atau jenis kegiatan usahanya bersifat legal seperti itu. Bukan berarti kegiatan Bapak Warsono ini ilegal, bukan, karena kalau di kampung itu masih menggunakan sistem kekeluargaan gitu ya Pak ya. Sistem kekeluargaan. Jadi nggak ada orang yang komentar gini nggak ada. Jadi Pak Warsono mau nanam singkong terus nanti ada jagung itu terserah beliau gitu. Semuanya ada di Pak Warsono. Kemudian kita lanjut ke aspek sosialnya. Kalau aspek sosial sih menurut saya Pak Warsono ini sudah sangat membantu warga sekitar ya, mulai dari proses pengolahan tanah beliau menggunakan tenaga borongnya, terus nanti proses pemupukan beliau menggunakan tenaga borongnya, bahkan spraying juga, dan sampai proses pemanengan pun Pak Warsono menggunakan bantuan dari tenaga sekitar untuk menjadi tenaga borong beliau gitu. Jadi hal ini sangat meningkatkan pendapatan dari masyarakat sekitar, walaupun singkong ini termasuk tanaman yang sangat ini ya Pak, musiman gitu ya Pak ya, bukan tahunan tapi musiman, karena bisa dalam 1 tahun itu sebenarnya bisa 2 kali ya Pak, cuman tergantung ininya. Kalau sekarang kalau perusahaan singkong pabrik sekarang setahun cuma sekali lah. Masalahnya kan maksudnya apa? Sekarang kan kalau singkong sekarang kan 19 bulan baru pabrik mau panen. Lagi Pak yang mau ditambahkan Pak? Udah ya. Sekian teman-teman yang kita bisa sharing ke teman-teman yang begitu interview saya dengan Pak Warsono. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak.